Pada hari Senin, waktu Korea, berlangsung sebuah acara peluncuran koleksi tas dari merek Boardwalk. Dalam acara tersebut, terlihat seorang wanita cantik yang juga menjabat sebagai kepala cabang Boardwalk di Asia. Ia menghampiri salah satu tas yang dipamerkan, lalu secara refleks melindunginya dari hujan salju yang tiba-tiba turun. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di sebuah pusat perbelanjaan menjadi sangat ramai. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk mengikuti perilisan tas edisi terbaru. Antusiasme yang tinggi bahkan membuat komunitas joki antre rela bermalam di lokasi demi mendapatkan posisi terdepan. Di tengah keramaian itu, salah seorang joki antre yang hendak merokok tanpa sengaja menjatuhkan koreknya ke dalam gorong-gorong. Saat ia mencoba melihat ke dalam untuk mengambilnya, ia justru menemukan sesuatu yang mengerikan. Sesosok mayat wanita yang telah membeku. Ia pun langsung berteriak histeris. Beberapa menit kemudian, seorang detektif bernama Mugyong ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Kondisi jasad korban sangat mengenaskan, wajahnya hancur hingga sulit dikenali, tanpa identitas maupun ponsel yang dapat ditemukan. Satu-satunya petunjuk di lokasi hanyalah sebuah tas ungu dengan logo seri UPL 102 IT. Pihak kepolisian segera menelusuri asal-usul tas tersebut dengan menghubungi toko penjualnya guna mengetahui siapa pembelinya. Sementara itu, dokter forensik yang melakukan autopsi mengungkapkan bahwa korban mengalami kekerasan brutal. Wajahnya dipukuli hingga gusi dan hidungnya rusak parah. Namun penyebab utama kematiannya bukanlah luka tersebut, melainkan karena kedinginan ekstrem. Karena kondisi tubuh yang sulit dikenali, identifikasi korban menjadi sangat rumit. Satu-satunya ciri khas yang ditemukan adalah sebuah tato di kakinya bertuliskan kesedihan yang indah. Hal ini menandakan bahwa Mugyong akan menghadapi perjalanan penyelidikan yang tidak mudah, sehingga ia membutuhkan seorang rekan untuk membantunya. Tak lama kemudian, Mugyong menerima telepon berisi hasil penelusuran tas ungu tersebut. Diketahui bahwa tas itu dimiliki oleh Yang Yojin, seorang direktur dari merek kosmetik Nox. Namun, setelah dikonfirmasi, Yojin menyatakan bahwa tas tersebut telah ia berikan kepada temannya bernama Sarah Kim. Tanpa membuang waktu, Mugyong segera menemui Yojin untuk membantu mengidentifikasi jasad korban. Saat melihatnya, Yojin terkejut karena jasad tersebut ternyata benar adalah Sarah Kim, temannya sendiri. Selanjutnya, Yojin mulai menceritakan bagaimana ia pertama kali bertemu dengan Sarah. Saat itu, di sebuah toko tas Birkin, Sarah datang dengan penampilan sederhana sambil membawa sebuah koper besar, yang kemudian menjadi awal dari perkenalan mereka. Pelayan toko yang mengira Sarah berasal dari kalangan kurang mampu sempat berusaha mencegahnya masuk. Ia menegaskan bahwa hanya pelanggan tertentu, yakni mereka yang kaya dan memiliki keanggotaan yang diperbolehkan, berada di dalam. Namun, Sarah sama sekali tidak menghiraukan peringatan tersebut. Ia tetap berjalan masuk, mengamati berbagai tas bermerek, bahkan memegang dan memotretnya dengan santai. Pelayan kembali menegur, tetapi Sarah dengan tenang menyatakan bahwa ia akan membeli semua tas yang telah ia pegang dan membayarnya secara tunai. Pernyataan itu tentu mengejutkan banyak orang yang menyaksikan, termasuk Yojin, yang saat itu sedang memesan tas. Dari kejadian tersebut, Yojin mulai tertarik pada sikap unik Sarah. Sejak saat itu, sosok Sarah menjadi seseorang yang sulit ia lupakan. Waktu berlalu hingga 6 bulan. Dan akhirnya, tas ungu pesanan Yojin pun tiba. Namun, perhatian Yojin justru teralihkan pada sebuah tas merah yang tampak sangat indah dan mewah di etalase. Ia ingin mencobanya, tetapi pelayan kembali melarang karena tas tersebut telah dipesan secara khusus oleh orang lain, yang ternyata adalah Sarah. Dari situ, Yojin mulai merasa bahwa Sarah bukanlah orang biasa. Hal itu semakin jelas dari cara orang-orang di sekitarnya memperhatikan Sarah dengan penuh hormat. Menurut rekan-rekan Yojin di sebuah kafe, Sarah adalah kepala cabang Boardwalk di Asia. Boardwalk sendiri merupakan merek kelas atas yang selama lebih dari 100 tahun memasok kebutuhan keluarga kerajaan di Eropa dan hanya diperuntukkan bagi kalangan elit sekitar 0,1% teratas di Korea Selatan. Meski demikian, tujuan Yojin datang ke kafe tersebut bukanlah untuk mencari tahu lebih jauh tentang Sarah
atau sekadar menikmati hidangan. Ia berniat mendekati meja VIP yang biasa ditempati kalangan atas, demi berbicara langsung dengan Presiden, Direktur Choi Chae-yu, pemilik Samwo Mall. Mall tersebut dikenal sebagai pusat perbelanjaan bergengsi yang hanya menyediakan produk-produk mewah dari merek internasional. Dengan penuh keberanian, Yojin mencoba menanyakan alasan mengapa Choi Chae-yu tidak pernah merespons pengajuan produk kosmetik merek NOX miliknya untuk dipasarkan di Samwo Mall. Padahal setiap tahun, Yojin rutin mengirimkan sampel produknya. Choi Chae-yu kemudian menjelaskan bahwa produk Yojin dianggap tidak sejalan dengan standar dirinya dan rekan-rekannya yang hanya menggunakan merek luar negeri. Perbedaan perlakuan pun sangat terasa. Yojin harus duduk di area biasa dekat toilet, sementara Choi Chae-yu dan para elit lainnya menikmati tempat duduk VIP. Hal tersebut membuat Yojin merasa tersinggung dan kecewa. Ia pun meninggalkan kafe dengan perasaan kesal. Di tengah perjalanan keluar, tanpa sengaja Yojin menabrak Sarah yang sedang membawa minuman, hingga membuat emosinya semakin memuncak. Menyadari kesalahannya, Sarah menawarkan kompensasi. Ia bahkan bersedia menukar tas merah mahal miliknya dengan tas ungu milik Yojin sebagai bentuk tanggung jawab. Di sana, Sarah juga mengatakan bahwa sebenarnya ia menggunakan lipstik keluaran kosmetik NOX milik Yojin. Ia menambahkan bahwa lipstik tersebut memang berkualitas baik. Tidak hanya itu, di luar kesempatan tersebut, Sarah juga sempat menemui Yojin dan mengajaknya untuk sekadar berkumpul santai. Dari situlah, keduanya mulai semakin akrab. Dalam percakapan mereka, Yojin mengungkapkan bahwa pertemuan itu sebenarnya bukan yang pertama. Ia pernah melihat Sarah membeli tas Birkin dengan uang tunai yang dibawa dalam koper. Mendengar hal itu, Sarah hanya tersenyum malu dan menjelaskan bahwa saat itu ia baru saja kembali dari luar negeri, bahkan belum sempat mandi. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang menjadi pertemanan yang cukup dekat. Sarah pernah memberikan nasihat bahwa yang terpenting bukanlah seperti apa diri kita, melainkan bagaimana kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Menurutnya, orang yang berada di bawah kita akan iri terhadap apa yang kita miliki, sementara orang yang berada di atas kita cenderung meremehkan apa yang tidak kita miliki. Bagi Yojin, Sarah adalah sosok yang hampir sempurna. Ia selalu bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Karena ketertarikannya tersebut, Yojin sempat mengajak Sarah untuk tinggal di rumahnya. Kebetulan lantai 2 rumahnya kosong. Sarah tampak mempertimbangkan dan cenderung menyetujui ajakan itu. Namun, di sisi lain, Detektif Mugyong masih merasa penasaran. Ia mempertanyakan alasan pelaku meletakkan tas ungu pemberian Yojin di tempat kejadian perkara. Menurutnya, jika pelaku ingin menyulitkan identifikasi korban, seharusnya semua barang bukti dihilangkan. Menanggapi hal itu, Yojin berpendapat bahwa kemungkinan pelaku ingin menjebaknya agar ia dituduh sebagai pelaku. Mugyong kemudian menanyakan apakah selama menjalin pertemanan, Yojin dan Sarah pernah mengalami perbedaan pendapat. Yojin mengakui bahwa meskipun hubungan mereka terlihat sangat dekat, pernah terjadi konflik di antara mereka. Hal itu terjadi ketika bisnis Sarah telah mencapai kesuksesan dan ia ingin memperluas merek Boudoir ke berbagai produk lain. Tidak hanya tas, tetapi juga ke bidang furnitur, seperti wallpaper, lampu, handuk, dan boboko. Mendengar rencana tersebut, Yojin menjadi tertarik dan mengusulkan agar Boudoir berkolaborasi dengan NOX, merek miliknya. Namun, situasi justru membuat Yojin terdiam. Terlebih lagi setelah ia melihat media sosial Sarah. Ia mengetahui bahwa Sarah sempat bertemu dengan Chae-yu, pemilik mall yang sebelumnya pernah menolak mereknya. Hal itu membuat Yojin merasa kesal. Menyadari bahwa dirinya memang kalah tenar dibandingkan Chae-yu, Yojin memutuskan untuk berani mengambil risiko demi tetap memperoleh keuntungan. Ia berniat menginvestasikan sebagian sahamnya pada brand Boudoir. Meskipun visi bisnis mereka tidak sepenuhnya sejalan, Sarah menyetujui tawaran tersebut dengan syarat bahwa brand NOX bersedia menanamkan dana sebesar 15 miliar won. Keputusan Yojin untuk menginvestasikan dana sebesar itu terbilang wajar, mengingat produk Boudoir sudah sangat dikenal di kalangan sosialita. Sejak awal kemunculannya, brand tersebut langsung menarik perhatian publik, dan koleksi produknya hampir selalu habis terjual di pasaran. Bahkan, pada bulan pertama kerja sama mereka, keuntungan yang diperoleh Sarah dan Yojin
mencapai sekitar 1,5 miliar won. Namun sayangnya, hari itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Seandainya Yojin segera melapor saat itu, mungkin insiden yang menimpa Sarah tidak akan pernah terjadi. Sebelum meninggalkan lokasi, Detektif Mugyong meminta foto Sarah kepada Yojin untuk memastikan identitas asli korban. Namun, Yojin tidak memilikinya karena Sarah dikenal sebagai pribadi yang tidak suka difoto. Setelah proses interogasi selesai, para petugas kepolisian kembali meninjau rekaman tersebut. Mugyong merasa ada sesuatu yang janggal dari sikap Yojin. Ia memperhatikan bahwa Yojin meletakkan tas Birkin pemberian Sarah di lantai. Padahal, jika tas itu benar merupakan pemberian dari sahabatnya, seharusnya Yojin bisa menunjukkan sedikit penghargaan. Dari situ, Mugyong mulai meragukan ketulusan hubungan mereka. Entah tas tersebut yang tidak berarti, atau justru persahabatan mereka yang sebenarnya tidak tulus, sehingga Yojin merasa hubungan itu tidak istimewa. Selain itu, sikap Yojin yang tampak terlalu tenang saat memberikan pernyataan semakin menambah kecurigaan Mugyong. Ketika semua orang sedang beristirahat, Mugyong diam-diam memeriksa rekaman CCTV saat Yojin berada di ruang jenazah. Ia sangat terkejut ketika melihat Yojin meludahi wajah jenazah Sarah. Temuan tersebut mendorong Mugyong untuk menelusuri latar belakang Yojin. Hasilnya diketahui bahwa Yojin memiliki riwayat kriminal dalam kasus kejahatan keuangan. Ia kemudian menghubungi petugas yang pernah menangani kasus tersebut, dan informasi yang diperoleh membenarkan kecurigaannya. Dari hasil penyelidikan lanjutan, terungkap bahwa Yojin pernah terlibat dalam kasus penculikan, penyerangan, dan pemerasan. Salah satu tersangka bahkan mengaku bahwa ia hanya menjalankan perintah dari Yojin. Menurut pengakuannya, Yojin meminta Sarah untuk mengembalikan dana investasi sebesar 15 miliar won. Namun, permintaan itu ditolak. Lebih lanjut terungkap bahwa dana yang digunakan Yojin untuk berinvestasi bukanlah uang pribadinya, melainkan dana milik perusahaan. Dengan demikian, cerita yang sebelumnya disampaikan Yojin kepada Mugyong mengenai kesuksesan kerjasamanya dengan Sarah ternyata tidak sepenuhnya benar, bahkan cenderung merupakan kebohongan. Faktanya, bisnis yang mereka jalankan saat itu tidak pernah menghasilkan keuntungan sedikitpun. Bahkan, hingga beberapa bulan berjalan, Yojin tentu saja merasa keberatan, mengingat uang yang ia berikan kepada Sarah berasal dari hasil penggelapan dana perusahaan. Pada akhirnya, Sarah berkata jujur. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal memang tidak ingin bekerja sama dengan Yojin. Alasannya, Yojin dikenal sebagai pribadi yang tidak sabaran dan mudah menyerah dalam menghadapi situasi. Sarah juga meminta Yojin untuk tidak membicarakan persoalan ini kepada siapapun, karena jika sampai terbongkar, keduanya bisa berurusan dengan pihak kepolisian. Yojin sempat berpikir untuk menjual tas Birkin merah pemberian Sarah. Namun setelah diperiksa, ternyata tas tersebut palsu. Hal itu menjelaskan mengapa Yojin tidak terlalu peduli terhadap tas tersebut. Bahkan kini, ia berniat membuangnya ke sungai. Di sisi lain, Mugyong meninjau rekaman CCTV yang memperlihatkan orang suruhan Yojin, yaitu Bung Wan, sedang menganiaya seorang korban. Dalam rekaman tersebut, korban terlihat memohon agar dibiarkan hidup. Mugyong sempat meyakini bahwa korban tersebut adalah Sarah, kepala cabang Boduar. Namun berdasarkan penelusuran sebelumnya, korban tersebut ternyata bukan Sarah, melainkan seorang staf penjualan bernama Hayan. Diketahui bahwa Hayan pernah datang sendiri ke kantor polisi untuk melapor. Dengan kondisi wajah penuh luka, memar dan kaki kiri yang tergigit. Jika diingat kembali, Mugyong merasa pernah berpapasan dengan sosok tersebut di luar kantor. Saat itu, perempuan tersebut terlihat menangis. Mugyong sempat menyadari bahwa kondisi patah kaki yang dialaminya kemungkinan hanya pura-pura. Meski begitu, ia tetap menunjukkan empati dengan memberikan dasinya untuk membantu mengelap luka dan keringat di wajah perempuan tersebut. Tak lama kemudian, hasil penyelidikan terbaru terkait tas yang telah disita pun keluar. Bung Wan menegaskan bahwa semua barang tersebut adalah palsu. Selain itu, divisi luar negeri juga mengonfirmasi bahwa di perusahaan Boduar di luar negeri tidak terdapat nama Sarah Kim. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa identitas Sarah selama ini mungkin tidak pernah benar-benar nyata, dan ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang disembunyikan di balik kasus ini. Jae-han ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap Byung-wan, seorang debt collector. Dalam proses interogasi, Byung-wan menjelaskan kronologi kasus yang melibatkan Sarah.
Ia mengakui bahwa sebelumnya Yojin pernah mendatanginya untuk menyewa jasa penagihan utang milik Sarah. Bahkan, Yojin sempat mengizinkan Byung-won untuk membunuh Sarah jika ia tidak mau membayar utangnya. Namun, Byung-won menolak permintaan tersebut karena ia hanya menyediakan jasa penagihan utang, bukan pembunuhan. Meski dikenal sebagai preman, ia masih memegang prinsip hidupnya bahwa menghilangkan nyawa seseorang adalah dosa besar, bahkan lebih besar daripada mencuri. Setelah berhasil menemukan keberadaan Sarah, Byung-won membawanya ke tempat sepi dan mulai mengintimidasi agar ia segera mengembalikan uang milik Yojin sebesar 15 miliar won. Sarah meminta waktu tambahan selama 1 minggu, tetapi permintaan tersebut ditolak. Byung-won bersikeras agar pembayaran dilakukan saat itu juga, bahkan sempat mencekiknya sebagai bentuk ancaman. Dalam upaya mencari jalan keluar, Sarah menawarkan untuk membayar menggunakan tas bordir miliknya yang diklaim bernilai hingga 100 juta won per buah. Ia kemudian membawa Byung-won ke gedung boudoir, tempat yang dipenuhi tas-tas mahal tersebut. Namun, saat anak buah Byung-won mulai mengambil tas, Sarah mengaku bahwa semua tas tersebut palsu. Hal ini membuat Byung-won merasa tertipu dan marah, hingga akhirnya memukul Sarah sampai terjatuh. Situasi tersebut ternyata sudah direncanakan oleh Sarah. Ia memanfaatkan momen tersebut untuk menekan tombol darurat, sehingga ruangan otomatis terkunci. Dalam kondisi emosi, Byung-won terus memukul Sarah. Sementara dari rekaman CCTV, terlihat seolah-olah Sarah adalah korban. Akibatnya, Sarah berhasil melaporkan Byung-won atas tuduhan penculikan, penyerangan, dan pemerasan. Namun, Byung-won kemudian menyadari bahwa nama pelapor bukanlah Sarah Kim, melainkan seseorang bernama Hyun. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki identitas tersebut. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Hyun adalah mantan staf boudoir yang pernah dipecat. Hal ini mengindikasikan bahwa Sarah menggunakan identitas Yoon-hyun untuk menjebaknya. Sebuah trik yang lazim digunakan oleh penipu. Jae-han kemudian melaporkan hasil penyelidikannya, menyebutkan bahwa ada 3 orang yang patut dicurigai dalam kasus pembunuhan Sarah Kim, yaitu Yojin, Byung-won, dan Hyun. Selanjutnya, Jae-han melacak keberadaan Hyun melalui media sosial. Setelah ditemukan, diketahui bahwa Hyun kini bekerja sebagai joki antrean di sebuah pusat perbelanjaan. Tanpa membuang waktu, pada malam harinya, Jae-han menyamar sebagai joki antrean untuk mendekati Hyun dan menggali informasi lebih dalam mengenai latar belakangnya. Hyun yang menyadari hal itu segera menegurnya. Ia mengira bahwa Jae-han tampaknya tidak serius dalam pekerjaan ini. Namun, justru dari situ Jae-han dan Hyun memiliki kesempatan untuk berbicara berdua. Dalam percakapan tersebut, Jae-han mencoba memancing Hyun agar mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia ingin menjadi joki antrean. Jae-hun pun akhirnya mengakui bahwa ia membutuhkan uang untuk membeli produk boudoir. Mendengar hal itu, Hyun langsung menanggapi bahwa sebaiknya Jae-han memilih merek lain karena menurutnya, barang-barang boudoir pada dasarnya palsu. Hyun berani berkata demikian karena ia pernah bekerja di boudoir dan bahkan direkrut langsung oleh direkturnya, Sarah Kim. Ia kemudian menceritakan bagaimana awal mula ia direkrut. Saat itu, Sarah mengunjungi toko tas tempat Hyun bekerja. Tanpa sengaja, stoking Hyun sobek dan terlihat oleh Sarah. Keesokan harinya, Sarah memberinya stoking baru. Ketika Hyun membalik stoking tersebut, ia menemukan kartu nama Sarah di dalamnya. Dari situlah, ia menyadari bahwa Sarah mengajaknya bergabung dengan boudoir. Keesokan harinya, Hyun datang ke gedung boudoir milik Sarah yang saat itu masih dalam tahap renovasi. Sarah menjelaskan bahwa Hyun akan menjadi salah satu staf yang melayani pengunjung di butik tersebut. Suatu waktu, Choi Cha-yu, Presiden Direktur Mo Samuel, datang mengunjungi butik boudoir. Ia disambut oleh para staf yang memperlihatkan berbagai tas keluaran boudoir. Namun, tiba-tiba Cha-yu merasa mual setelah meminum minuman yang disajikan di sana. Sarah dengan sigap membawa salah satu tas agar Cha-yu bisa memuntahkan isi perutnya. Di dapur Hyun, tanpa sengaja menemukan obat milik Sarah yang memiliki efek samping berupa mual dan ingin muntah. Dari situ, Hyun menyadari bahwa kejadian yang dialami Cha-yu
bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Sarah untuk menarik simpati sang prestir. Setelah kejadian tersebut, Cha Eyu menjadi klien VP Boudoir. Sejak saat itu, kalangan atas mulai banyak mencari produk Boudoir karena dianggap sebagai selera Cha Eyu. Menurut Hyun, itulah bentuk kualitas dalam industri yang dibangun oleh Sarah Kim. Sebuah strategi yang berbeda dari yang lain. Keahlian Sarah dalam memikat orang-orang membuat Hyun terdorong untuk meniru caranya agar dapat menarik pelanggan kelas atas menjadi tamu VIP di Boudoir. Awalnya, Hyun berpikir bahwa keberhasilannya menarik klien-klien elit akan membuat dirinya diakui. Namun kenyataannya, semua usaha itu hanya memperkaya pemilik Boudoir. Sarah Kim justru menaikkan harga produk menjadi lebih tinggi, sementara Hyun tetap berada di posisi bawah, tanpa perubahan berarti. Suatu malam, Hyun iseng mencari tas tiruan di pinggir jalan. Tanpa sengaja, ia menemukan tas bermerek Boudoir dengan model yang bahkan belum pernah dirilis secara resmi oleh Boudoir sendiri. Hyun segera memberitahukan hal tersebut kepada Sarah. Namun Sarah terlihat tidak peduli. Sejak saat itu, Hyun semakin yakin bahwa seluruh produk Boudoir dari awal hingga akhir adalah palsu. Sebenarnya ia sudah tidak ingin lagi membahas Boudoir, sehingga ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membangunkan temannya, Dahi. Namun, Hyun mulai merasa curiga melihat ketertarikan Jaehan terhadap cerita tentang Sarah Kim. Ia pun langsung melirik ponsel yang sedang digenggam Jaehan, dan ternyata Jaehan diam-diam merekam seluruh percakapan mereka. Di tempat lain, Mugyong menemui Sokui, seorang wanita yang menjadi model dalam acara perilisan tas Boudoir malam itu. Tujuannya adalah untuk mencari tahu apa yang dilakukan Sarah Kim setelah acara selesai. Sokui sebenarnya tidak mengetahui banyak hal, tetapi ia sempat melihat seorang tamu tak diundang memasuki pesta. Orang tersebut adalah Hyun. Dari yang ia dengar, Hyun merupakan mantan karyawan Sarah yang telah dipecat dan hubungan mereka memang tidak baik. Sokui juga sempat merekam momen ketika Hyun dan temannya Dahi datang ke acara perilisan tersebut. Berdasarkan informasi itu, Mugyong segera mencari keberadaan Hyun yang diketahui sering bersama Dahi temannya saat bekerja di toko beberapa tahun lalu. Sekaligus orang yang pertama kali menemukan jasad Sarah Kim. Kemudian, Jaehan membeberkan informasi yang ia peroleh dari Hyun, bahwa butik Boudoir sebenarnya menjual barang-barang palsu, bukan produk branded seperti yang selama ini dikenal. Mugyong pun menambahkan informasi lain, bahwa jasad yang ditemukan Dahi waktu itu adalah jasad Sarah Kim. Mugyong mulai mencurigai mereka berdua, karena pada malam acara mereka terlihat mengganggu jalannya acara. Namun, Hyun mengaku bahwa tindakannya tersebut hanya didasari oleh rasa kecewa. Ia bahkan mengklaim memiliki bukti yang cukup kuat untuk menjatuhkan Sarah Kim. Ia kemudian menceritakan kejadian sekitar 1 bulan sebelumnya. Saat itu, Dahi sempat berkunjung ke butik Boudoir. Ia mencoba beberapa tas yang ada di sana, lalu difoto oleh Hyun yang saat itu masih bekerja sebagai staf. Sayangnya, tindakan mereka diketahui oleh Sarah. Sarah menganggap bahwa Hyun telah melanggar kode etik perusahaan, sehingga ia pun dipecat. Setelah pemecatan tersebut, Hyun sempat berpapasan dengan seorang petugas asuransi yang terlihat hendak masuk ke ruangan Sarah beberapa hari kemudian. Dampak dari pemecatan itu mulai terasa. Ia kesulitan mencari pekerjaan, terutama setelah beredar rumor bahwa Hyun telah membocorkan informasi pelanggan kepada agen asuransi. Mendengar hal itu, Hyun langsung teringat pada sosok petugas asuransi yang ia lihat masuk ke ruangan Sarah tidak lama setelah dirinya dipecat. Hyun semakin yakin bahwa semua ini adalah ulah Sarah Kim. Bukan hanya Hyun yang terdampak, Dahi juga mengalami hal serupa. Ia kehilangan pekerjaannya akibat kejadian sebelumnya. Hal itu membuat mereka berdua menyimpan rasa kesal yang mendalam terhadap Sarah. Situasi semakin memanas ketika Mugyong dan Jaehan mengungkapkan bahwa Sarah Kim menggunakan salinan KTP milik Hyun dalam penyelidikan polisi. Mendengar itu, Hyun dan Dahi kemudian menyerahkan sebuah buku yang berisi bukti-bukti penipuan yang dilakukan oleh Sarah Kim. Hyun pun menambahkan informasi lain. Alih-alih menjual sisa barang dengan diskon besar, Sarah justru memilih membakar seluruh stok tas yang tersisa. Kemungkinan besar, ia tidak ingin citra produknya menurun jika publik mengetahui adanya barang sisa. Padahal menurut Hyun, jika barang tersebut dialihkan ke pasar barang KW, mungkin saja bisa dibeli dengan harga sangat murah. Hyun memahami bahwa Sarah Kim sangat mencintai produk Boudoir, meskipun seluruhnya palsu. Itulah yang membuat orang-orang dari kalangan atas mudah terkesan, baik oleh cara bicaranya
maupun citra eksklusif yang ia bangun. Bahkan, diketahui bahwa Sarah juga berusaha agar produk boudoir bisa masuk ke pusat perbelanjaan besar, khususnya Sam Mall. Di dalam buku bukti tersebut, tercatat daftar pelanggan kelima, I Panjang Boudoir, termasuk Presiden Direktur Choi Chayu. Tidak hanya itu, nama-nama orang yang diduga membantu Sarah selama ini juga tertulis di sana. Namun satu hal yang janggal, buku tersebut sama sekali tidak memuat asal-usul atau latar belakang pribadi Sarah Kim. Setelah memperoleh informasi dari Hyun dan Dahi, Mugyong memutuskan untuk mendatangi butik boudoir yang masih beroperasi. Meskipun pemiliknya telah meninggal dunia, ia bermaksud melakukan penggeledahan. Namun, setibanya di sana, seluruh barang milik Sarah sudah tidak ditemukan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah dasi yang pernah ia berikan sebelumnya. Mugyong kemudian kembali ke kantor. Tak lama, Jehan datang membawa informasi baru. Ia menemukan unggahan pertama boudoir yang ternyata sudah ada sejak 5 tahun lalu. Padahal penjualan resmi mereka baru dimulai pada bulan Mei tahun lalu. Hal ini terasa sangat janggal, mengingat 5 tahun lalu merek boudoir bahkan belum dikenal di Korea. Artinya, besar kemungkinan seluruh identitas dan reputasi boudoir hanyalah hasil rekayasa. Untuk mengungkap akar dari kasus ini, Mugyong dan Jehan memutuskan untuk mendatangi lokasi pertama kali jasad Sarah Kim ditemukan, yaitu di dalam gorong-gorong. Mugyong turun langsung ke dalam gorong-gorong tersebut, sementara Jehan tetap berada di luar untuk memberikan arahan sekaligus menelusuri informasi tambahan terkait unggahan lama itu. Dalam pencariannya, Jehan menemukan satu nama yang terhubung dengan akun Dewi Chongdam, yaitu Mok Gahui. Nama tersebut pun menjadi petunjuk baru dalam mengungkap misteri di balik kasus Sarah Kim. Tak lama kemudian, Dahi menghubungi Jehan dan memberitahukan bahwa ia pernah melihat Sarah Kim 5 tahun lalu saat masih menjadi pegawai biasa dalam sebuah acara diskon karyawan. Namun, saat itu ia tidak menggunakan nama Sarah, melainkan Gahui. Sementara itu, Mugyong yang sedang menelusuri gorong-gorong akhirnya tiba di sebuah area pembuangan sampah. Di sisi lain, Dahi dan Hyun masih berusaha mengingat kejadian masa lalu. Dahi merasa kesal pada dirinya sendiri karena baru menyadari sekarang bahwa ia pernah bertemu Sarah 5 tahun lalu. Kejadian itu terjadi di sebuah mall, tepatnya saat acara diskon karyawan. Saat itu, Gahui yang sebenarnya adalah Sarah tiba-tiba menabrak Dahi yang sedang bersuah foto bersama teman-temannya. Akibatnya, posisi foto mereka berubah. Dan tanpa sengaja, Gahui ikut tertangkap dalam gambar. Menyadari hal itu, Gahui langsung marah dan tidak terima wajahnya difoto sembarangan. Ia bahkan merebut ponsel Dahi dan menghapus foto yang memperlihatkan dirinya. Meski wajahnya tidak terlihat jelas dalam foto tersebut, Hyun tetap yakin bahwa wanita itu adalah Sarah Kim, terutama setelah melihat tato di kakinya yang menjadi ciri khas. Kembali ke Mugyong. Setelah menelusuri saluran pembuangan tersebut, ia menemukan bahwa jalur itu terhubung langsung dengan Sam Mall, pusat perbelanjaan milik Presiden Direktur Choi Chayu. Tak lama kemudian, Jehan datang membawakan pakaian ganti untuk Mugyong yang baru keluar dari saluran sampah. Di sana, Jehan menjelaskan bahwa 5 tahun lalu, Gahui atau Sarah pernah bekerja di mall tersebut. Bahkan, sebelum kematiannya, Sarah tengah berusaha agar produk boudoir bisa masuk ke Sam Mall. Selain itu, gorong-gorong tempat ditemukannya jasad Sarah ternyata juga terhubung dengan mall tersebut. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Sam Mall memiliki kaitan dengan kasus pembunuhan Sarah Kim. Namun, Mugyong memiliki pandangan lain. Ia mengatakan bahwa yang ia curigai bukanlah mallnya, melainkan orang yang berada di dalamnya, yaitu Presiden Direktur Choi Cha. Meski begitu, hingga saat ini belum ada bukti kuat yang bisa memberatkan Chayu. Walaupun demikian, Mugyong tetap memberi arahan kepada timnya bahwa penyelidikan kali ini akan difokuskan pada sosok Mok Gahui yang pernah bekerja di mall tersebut 5 tahun lalu. Ia berharap ada kaitan antara Gahui dan Choi Chayu. Saat mendengar nama Gahui, salah satu petugas teringat pada kasus lama yang pernah ia tangani di kantor Six Diamond. Dalam kasus tersebut, Gahui merupakan buronan atas tindak penipuan. Tanpa membuang waktu, Mugyong segera menuju kantor tersebut
untuk mengonfirmasi dan meminta dokumen terkait kasus itu. Petugas di sana menjelaskan bahwa modus penipuan yang dilakukan Gahui adalah dengan menerima pesanan barang dari korban. Namun setelah uang diterima, barang tersebut tidak pernah dikirimkan. Petugas itu sempat bertanya untuk apa Mu Gyong meminta dokumen kasus. Mu Gyong menjawab bahwa dokumen tersebut dibutuhkan untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi malam sebelumnya. Karena hasil identifikasi mengarah pada sosok Gahui. Namun, petugas langsung menyanggah. Menurutnya, Gahui sudah meninggal karena bunuh diri 5 tahun lalu. Ia tidak sanggup membayar utang-utangnya kepada rentenir. Saat tempat tinggalnya digeledah, kondisinya sudah berantakan seperti kapal pecah. Di antara barang-barang yang berserakan, petugas menemukan surat bunuh diri yang bahkan masih mengeluarkan aroma wangi. Dari rekaman CCTV, terlihat Gahui melompat dari atas waduk sambil membawa tas branded kesayangannya. Kasus tersebut kemudian langsung ditutup sebagai bunuh diri, meskipun jasadnya tidak pernah ditemukan. Berdasarkan surat dan rekaman CCTV, pihak berwenang menyimpulkan bahwa Gahui memang mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar itu, Jehan sempat bertanya, apakah mungkin Gahui dan Sarah adalah dua orang yang berbeda? Namun Mu Gyong justru semakin curiga bahwa Gahui yang menghilang dari publik sebenarnya telah mengganti identitasnya menjadi Sarah Kim. Untuk memastikan kebenarannya, mereka membuka catatan bunuh diri milik Mok Gahui. Di awal catatan itu tertulis kalimat dalam bahasa Korea, begitu ini dibuka, akan muncul banyak musuh. Dari situlah kisah Gahui atau Sarah mulai terungkap. Cerita tersebut bermula saat ia bekerja sebagai staf di Semol. Sebelum mulai bekerja, seorang petugas personalia menjelaskan berbagai aturan ketat yang harus dipatuhi karyawan. Salah satunya adalah larangan menggunakan fasilitas khusus pelanggan seperti toilet, lift, dan eskalator. Suatu hari, saat hendak pulang, Gahui tanpa sengaja melihat sebuah tas branded yang sangat mewah dan mahal. Ia sampai terpukau melihatnya. Namun, temannya segera menariknya pergi, menyadarkannya bahwa sebagai karyawan biasa, mereka hampir mustahil bisa membeli barang semahal itu. Tak lama kemudian, para staf dikumpulkan oleh atasan. Ternyata terjadi ketidaksesuaian antara data stok dan barang yang ada, yang mengindikasikan adanya pencurian atau kehilangan. Masalahnya, kejadian itu terjadi tepat saat Gahui mendapat giliran menutup butik. Sesuai aturan mall, jika terjadi kerugian, maka karyawan harus bertanggung jawab menggantinya. Dari rekaman CCTV, terlihat Gahui meninggalkan butik dalam keadaan kosong, sehingga memberi kesempatan bagi pencuri untuk mengambil barang-barang di dalamnya. Gahui berusaha menjelaskan bahwa saat itu ia pergi ke toilet. Namun, karena karyawan dilarang menggunakan toilet pelanggan, ia harus menggunakan toilet khusus, karyawan yang letaknya jauh dan mengharuskannya berjalan memutar. Meski alasannya masuk akal, kebijakan mall tetap diberlakukan tanpa pengecualian. Akibatnya, Gahui diwajibkan mengganti kerugian sebesar 5 juta won. Dengan kondisi tersebut, Gahui terpaksa bekerja lebih keras untuk mengganti kerugian yang harus ia tanggung. Suatu hari, saat sedang bekerja, ia tidak sengaja ditabrak oleh seorang pelanggan yang membawa troli hewan peliharaan. Insiden itu membuat kakinya terluka cukup parah. Di tengah kondisi keuangan yang sulit, Gahui bahkan tidak memiliki uang untuk mengobati lukanya. Demi bertahan hidup, ia bekerja sampingan sebagai pencuci piring dan rela memakan sisa makanan sebagai pengganti makan malam. Melihat keadaannya, rekan-rekan kerjanya merasa iba. Mereka pun secara sukarela mengumpulkan donasi untuk membantu Gahui. Namun keputusan Gahui justru di luar dugaan. Uang tersebut ia gunakan untuk membuat tato pada bekas lukanya, agar terlihat lebih menarik dan tidak tampak seperti luka biasa. Beberapa waktu kemudian, Gahui mendapat informasi dari atasannya mengenai adanya acara diskon khusus karyawan mall. Melihat peluang itu, ia mulai membeli barang-barang dari acara tersebut, lalu menjualnya kembali dengan harga lebih murah dari pasaran melalui media sosial. Ia menggunakan akun bernama Dewi Chongdam untuk menjalankan aktivitas ini, dengan tujuan mengumpulkan uang guna melunasi ganti rugi sebesar 5 juta won. Awalnya barang-barang yang ia tawarkan tidak mendapat respons dari calon pembeli. Hingga suatu ketika, ia tidak sengaja mendengar percakapan dua wanita yang membahas tas Chanel yang laris terjual oleh seorang konten kreator bernama Gemma. Menurut mereka,
bukan hanya tasnya yang menarik, tetapi juga cara penyajian foto yang membuat orang tertarik untuk membeli. Terinspirasi dari hal tersebut, Gahui mencoba meniru gaya foto Gemma yang ia lihat di media sosial. Ia memodifikasi tampilannya, menggunakan wajahnya sendiri, dan menyusun visual yang lebih menarik. Hasilnya, tanpa butuh waktu lama, unggahan produknya mulai menarik perhatian banyak pengguna media sosial. Setelah menemukan formula tersebut, Gahui semakin terbiasa, bahkan kecanduan dengan metode penjualan ini. Setiap kali ada diskon karyawan, ia membeli lebih banyak barang. Ia bahkan nekat menggunakan kartu karyawan orang lain agar bisa masuk ke acara diskon berkali-kali. Seiring waktu, usahanya membuahkan hasil. Gahui akhirnya berhasil melunasi ganti rugi perusahaan. Namun, ambisinya tidak berhenti di situ. Ia mulai menargetkan untuk membeli tas mewah yang selama ini ia impikan dan bertekad mendapatkannya dengan cara yang sama, memanfaatkan strategi penjualan yang telah ia kuasai demi meraih keuntungan yang lebih besar. Masalahnya muncul ketika Gahui hendak kembali membeli tas dari acara diskon. Pihak butik kini mulai membatasi jumlah pembelian, maksimal hanya 2 juta won per orang. Kebijakan ini diterapkan karena mereka telah mengetahui adanya praktik jual beli undangan secara ilegal. Selain itu, belum lama ini juga ada oknum yang tertangkap saat menjual kembali barang hasil diskon yang dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas karyawan. Situasi tersebut membuat Gahui kebingungan. Ia harus mencari cara lain untuk mendapatkan uang lebih. Sementara pihak rentenir terus menagih utangnya yang telah melewati jatuh tempo. Dengan sisa uang yang ada, Gahui hanya mampu membayar pokok utangnya. Namun, rentenir yang tidak ingin rugi justru memaksanya untuk kembali meminjam uang guna menutup bunga sebelumnya. Akibatnya, jumlah utang Gahui justru semakin membengkak. Dengan beban utang sebesar itu, mustahil baginya untuk melunasi dalam waktu cepat. Tak jarang, debt collector datang langsung ke Samol, tempat Gahui bekerja, untuk menagih utang. Hal ini tentu membuat perhatian orang-orang di sekitarnya tertuju padanya. Karena panik dan malu, Gahui seringkali berlari dan bersembunyi di area pembuangan sampah. Melihat kejadian memalukan tersebut, atasannya akhirnya memindahkan Gahui ke bagian gudang agar tidak mudah ditemukan oleh penagih utang. Namun, nasib buruk kembali menimpanya. Saat membuka sebuah kardus dengan cutter, ia justru tanpa sengaja merusak tas mahal di dalamnya. Rasa frustasi pun memuncak. Dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, Gahui meniupkan asap rokok ke sensor kebakaran hingga sistem pemadam aktif dan menyemprotkan air ke seluruh gudang. Akibatnya, stok barang di sana ikut rusak. Sebelum pergi, Gahui mengambil satu tas dari butik tas yang selama ini ia incar. Setelah itu, ia pulang dan menulis surat bunuh diri. Merasa tidak sanggup lagi menanggung beban hidup, ia bertekad mengakhiri hidupnya bersama tas impiannya. Sementara itu, di Samol, para karyawan mulai panik akibat insiden tersebut, termasuk Presiden Direktur Choi Chayu yang tampak sangat marah. Di sisi lain, Gahui terlihat mengambil sisa uang dari hasil penipuan yang pernah ia lakukan, sebesar 50 juta won, lalu memasukkannya ke dalam koper. Ia bersiap untuk bunuh diri, dengan keyakinan bahwa meskipun hidupnya hancur, ia ingin mengakhirinya dengan cara yang gemilang. Dari rangkaian cerita ini, Mugyong mulai menyusun dugaan. Ia mencurigai bahwa Gahui sebenarnya adalah Sarakim. Alasannya, sebelum peristiwa bunuh diri itu, Gahui sempat mengambil uang dalam jumlah besar, sekitar 50 juta won. Hingga saat ini, pihak berwenang tidak pernah menemukan jasad Gahui maupun jejak uang tersebut. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Gahui tidak benar-benar mati, melainkan menghilang dan memulai kehidupan baru dengan identitas berbeda. Dari semua fakta yang ada, besar kemungkinan Gahui tidak benar-benar bunuh diri, melainkan kabur untuk memulai hidup baru dengan uang yang ia bawa. Mugyong kemudian teringat pada tas berkilau yang sangat diidamkan Gahui, yaitu Lady Dior keluaran tahun ke-2018. Ia pun menduga bahwa nama merek boudoir milik Sarah kemungkinan terinspirasi dari ketertarikan Gahui terhadap tas tersebut. Dengan keyakinan itu, Mugyong melaporkan hasil analisanya kepada atasannya dan meminta agar kasus lama dibuka kembali. Namun, atasannya menolak mentah-mentah. Baginya, sudah jelas bahwa Gahui meninggal karena bunuh diri di waduk, bukan menyamar dan hidup dengan identitas baru. Karena masih diliputi rasa penasaran,
Mugyong memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia pergi ke waduk tempat kejadian, lalu mengunjungi sebuah kafe yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Di sana, ia menunjukkan foto Gahui kepada pelayan, berharap ada yang mengenalinya. Tanpa sengaja, Mugyong melihat papan pesan pelanggan di kafe itu. Di sana terpajang sebuah foto Gahui atau Sarah bersama seorang pria. Foto tersebut disertai tulisan yang sangat mirip dengan tulisan dalam catatan bunuh diri Gahui. Dari situ, Mugyong semakin yakin bahwa pesan tersebut memang ditulis oleh Gahui sebelum ia menghilang. Saat melihat nama Ji-hyun tertulis di sana, Mugyong langsung teringat pada buku catatan yang sebelumnya diberikan oleh Dahi dan Hyun. Di dalam buku itu juga terdapat nama yang sama, yaitu Ji-hyun, seorang mantan pria penghibur yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan Choi Cha-eyu. Dengan temuan ini, arah kecurigaan Mugyong mulai berubah. Ia tidak lagi fokus pada Cha-eyu sebagai pelaku utama, melainkan pada Ji-hyun sebagai sosok yang patut dicurigai. Mugyong kemudian menemui Cha-eyu dan memperlihatkan foto kedekatan antara Sarah Kim dan Ji-hyun. Cha-eyu hanya menanggapi bahwa kemungkinan besar mereka berdua telah bekerja sama untuk menipunya. Mugyong pun mengajak Cha-eyu untuk bekerja sama mengusut kasus ini. Dan secara tidak biasa, ia meminta seekor ikan piranha dari akuarium milik Cha-eyu meskipun tujuannya belum jelas. Keesokan harinya, Jae-han memaksa Mugyong agar mengizinkannya menyisir waduk untuk membuktikan kebenaran dugaan mereka, meskipun tidak ada perintah resmi dari atasan. Tanpa sepengetahuannya, Mugyong ternyata sudah lebih dulu bergerak. Saat Jae-han tiba di lokasi, ia melihat sekelompok petugas sedang menguras waduk. Hal itu dilakukan karena adanya laporan tentang keberadaan ikan piranha di sana. Jae-han pun langsung menyadari bahwa ini pasti ulah Mugyong. Cara cerdik agar mereka tidak perlu menyelam untuk mencari bukti. Tak lama kemudian, salah satu petugas menemukan sebuah tengkorak di dasar waduk. Mendengar hal itu, Mugyong dan Jae-han segera turun untuk memastikan identitasnya. Namun, setelah dilakukan identifikasi, tengkorak tersebut dipastikan bukan milik Gahui, melainkan milik seorang pria yang tidak dikenal. Sontak saja Mugyong teringat pada Ji-hyun. Ia mulai menduga bahwa tengkorak yang ditemukan itu kemungkinan adalah milik Ji-hyun. Tanpa membuang waktu, mereka segera menuju kediaman Ji-hyun. Sesampainya di sana, Ji-hyun tampak panik melihat kondisi rumahnya yang sudah berantakan. Ia sendiri ditemukan berada di dalam bathtub, dengan kondisi seperti orang yang kehilangan arah dan mengalami tekanan berat. Petugas pun langsung membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dalam pemeriksaan, Mugyong menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah menemukan sesosok jasad di gorong-gorong yang diduga berkaitan dengan kasus Sarah Kim. Ia mencurigai bahwa pelaku pembunuhan adalah orang terdekat korban. Dari hasil interogasi, terungkap bahwa pertemuan Ji-hyun dengan Sarah, atau yang saat itu dikenal sebagai Gahui, berawal ketika Ji-hyun masih bekerja sebagai gigolo. Mereka bertemu di sebuah klub malam. Saat itu, Sarah menggunakan nama NJ, bukan Gahui. Ji-hyun mengaku tertarik mendekati NJ karena ia sudah bersuami. Menurutnya, wanita yang telah menikah justru lebih mudah untuk didekati dibandingkan wanita lajang. Namun, pendekatan yang ia lakukan awalnya ditolak mentah-mentah oleh NJ, hingga membuat Ji-hyun menjadi bahan ejekan di antara sesama pria penghibur. Tak disangka, beberapa waktu kemudian NJ justru menghubunginya secara pribadi dan mengajak bertemu untuk makan bersama. Dalam pertemuan itu, mereka mulai saling mengenal lebih dekat. Dari percakapan tersebut, Ji-hyun mengetahui bahwa suami NJ adalah Song Shin, seorang rentenir kaya yang namanya sudah tidak asing baginya. Karena Ji-hyun sendiri memiliki utang kepada pria tersebut. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Bahkan, Ji-hyun mulai mempengaruhi NJ agar berani meninggalkan suaminya. Sebelum berpisah, NJ sempat memberikan sebuah jam tangan mahal kepada Ji-hyun sebagai bentuk terima kasih. Namun, setibanya di rumah, Ji-hyun justru dipukuli habis-habisan oleh debt collector karena utangnya telah jatuh tempo. Kejadian itu menjadi titik balik bagi Ji-hyun. Ia yang sebelumnya bekerja asal-asalan, kini mulai lebih serius dan semakin sering menghubungi NJ demi mendapatkan uang. Dalam salah satu pertemuan, Ji-hyun melihat banyak bekas suntikan di tangan kiri NJ. Ia pun menduga bahwa Song Shin
sering memaksa NJ mengonsumsi obat-obatan terlarang. Meski NJ membantah, Ji-hyun sudah terlanjur terbakar emosi. Dipenuhi amarah dan ambisi, Ji-hyun mengambil sebuah belati dan berniat membunuh Song-sin malam itu juga. Dalam pikirannya, jika Song-sin mati, maka seluruh hartanya akan jatuh ke tangan NJ. Dengan begitu, ia bisa hidup bersama NJ, menggunakan warisan tersebut, dan terbebas dari kesulitan hidup yang selama ini menghimpitnya. Namun, saat momen eksekusi tiba dan Ji-hyun hendak menikam Song-sin, NJ justru menghalanginya. Akibatnya, NJ sendiri yang tertusuk oleh belati Ji-hyun. Beberapa bulan setelah kejadian itu, NJ sempat menghubungi Ji-hyun dan meminta pertolongan. Ji-hyun menjelaskan bahwa setelah insiden malam tersebut, NJ melarikan diri dari suaminya dan mengganti identitasnya menjadi Sarah Kim agar tidak dapat ditemukan. Sarah ingin memulai hidup baru, terutama setelah bisnis boudoir miliknya mulai stabil. Ia bahkan berencana melibatkan Ji-hyun untuk mengelola salah satu cabang butik tersebut. Karena itu, Sarah meminta bantuan Ji-hyun untuk mendekati Choi Chayu sebagai bagian dari strateginya. Mereka pun mulai menyusun rencana masa depan bersama. Sebagai tanda kepercayaan, Sarah bahkan memberikan Ji-hyun sebuah rumah mewah. Namun, sebelum semuanya terwujud, Sarah terlebih dahulu ingin memanfaatkan Ji-hyun, khususnya ketampanannya untuk mendekati Choi Chayu agar produk boudoir bisa masuk ke Samol. Di sisi lain, Ji-hyun memiliki rencana sendiri. Setelah boudoir stabil, ia berniat meninggalkan Chaeyu dan hidup bersama Sarah menggunakan keuntungan yang mereka peroleh. Namun, ketika ia mengungkapkan hal itu, Sarah justru menamparnya. Hal ini menandakan bahwa apa yang dilakukan Ji-hyun belum cukup memenuhi ekspektasi Sarah. Tak lama kemudian, sebuah amplop merah muncul di depan pintu rumah Ji-hyun. Di dalamnya terdapat pin bertuliskan boudoir buatan Tiongkok. Setelah ditelusuri, Ji-hyun mengetahui bahwa Sarah sendirilah yang meletakkan amplop tersebut. Ia pun berniat menemui Sarah. Namun, dari kejauhan, ia melihat Sarah masuk ke sebuah bangunan kecil yang awalnya ia kira pabrik tauco. Setelah diamati lebih dekat, ternyata tempat itu adalah lokasi produksi tas palsu yang dimodifikasi agar tampak seperti barang asli. Dari situ, Ji-hyun akhirnya menyadari kebenaran. Niat Sarah mendekatinya bukan semata karena hubungan pribadi, melainkan untuk memanfaatkannya dalam rencana yang lebih besar. Ia diminta mendekati Choi Chayu agar produk boudoir yang sebenarnya palsu bisa masuk ke Samol. Kesadaran itu membuat Ji-hyun merasa bersalah, terutama kepada Song-sin. Ia teringat bahwa sebelumnya ia hampir membunuh pria tersebut demi cinta dan uang. Namun pada akhirnya, ia justru merasa dikhianati oleh Sarah. Dengan perasaan campur aduk, Ji-hyun berniat mengungkapkan semuanya kepada Song-sin. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar tentang ditemukannya sesosok jasad di gorong-gorong. Setelah memastikan, ia langsung mengetahui bahwa jasad tersebut adalah Sarah. Ji-hyun pun menduga bahwa Song-sin adalah pelakunya. Rasa bersalah semakin menghantuinya. Ia berpikir, seandainya ia tidak memberitahu Song-sin tentang pengkhianatan Sarah, mungkin kejadian tersebut tidak akan pernah terjadi. Setelah mendapatkan informasi dari Ji-hyun, Mu-gyong dan tim segera menemui Song-sin untuk mendengar kisah Sarah atau NJ dari sudut pandangnya. Song-sin kemudian mengungkapkan bahwa dirinya mengidap gagal ginjal kronis yang sudah sangat parah. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melakukan transplantasi ginjal. Namun, tidak ada satupun orang baik keluarga maupun teman yang bersedia menjadi donor. Di saat itulah Gahui muncul, yang saat itu masih bekerja sebagai wanita penghibur. Ia menawarkan diri untuk mendonorkan ginjalnya. Dengan syarat, Song-sin memberinya uang sebesar 500 juta won. Jika dipikirkan, hal tersebut sebenarnya lebih menyerupai transaksi jual beli organ yang jelas dilarang. Untuk mewujudkan rencana tersebut, mereka harus menikah terlebih dahulu. Meski hanya pernikahan kontrak, hal itu menjadi syarat agar proses donor bisa dilakukan secara legal. Awalnya Song-sin tidak percaya pada niat Gahui, tetapi keesokan harinya, Gahui benar-benar datang dan menunjukkan keseriusannya. Sebelum menikah, Song-sin memberikan identitas baru kepada Gahui, yaitu Kim NJ. Dengan identitas tersebut, mereka pun melangsungkan pernikahan tanpa cinta, tanpa rasa hormat, dan tanpa komitmen layaknya pasangan pada umumnya. Dalam aturan yang berlaku,
Donor organ antar pasangan hanya bisa dilakukan setelah mereka menikah minimal 1 tahun. Karena itu, mereka sepakat menjalani pernikahan kontrak selama 2 tahun. Bahkan, Song Shin juga memoles latar belakang NJ yang sebelumnya hanya lulusan SMA menjadi seolah-olah lulusan Oxford University. Selama masa menunggu, Song Shin meminta NJ untuk sering berbelanja di mal-mal mewah agar citranya terlihat seperti istri seorang konglomerat, bukan wanita penghibur. Dari sinilah, nama NJ mulai dikenal di kalangan elit. Selain itu, NJ juga diwajibkan menjalani pemeriksaan darah secara rutin. Hal inilah yang menjelaskan mengapa terdapat banyak bekas suntikan di tangannya. Suatu hari, Song Shin bercerita tentang masa lalunya. Ia pernah diremehkan oleh seorang teman karena pekerjaannya sebagai rentenir. Namun tak lama kemudian, perusahaan teman tersebut bangkrut dan terpaksa meminjam uang darinya. Seiring waktu, utang itu terus membengkak hingga temannya meninggal dunia tanpa sempat melunasinya. Bahkan, anaknya yang mewarisi utang tersebut pun tidak mampu membayar. Suatu hari, anak dari temannya itu datang sambil membawa sebuah pohon pinus. Ia mengatakan bahwa pohon tersebut berasal dari tanah leluhur ayahnya dan bernilai hingga 500 juta won. Entah apa yang ada dalam pikiran Song Shin saat itu. Ia justru menerima pohon pinus tersebut dan menghapus seluruh utang yang dimiliki keluarga itu. Kisah ini memperlihatkan sisi lain dari Song Shin, seorang rentenir yang kejam dalam urusan bisnis, namun masih memiliki sisi kemanusiaan dalam kondisi tertentu. Bagi dirinya, tindakan tersebut adalah salah satu kebaikan terbesar yang pernah ia lakukan sepanjang hidup. Sebab, bagi seorang rentenir, merelakan utang pelanggan adalah hal yang hampir tidak mungkin dilakukan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara NJ dan Song Shin perlahan berubah. NJ mulai benar-benar memperhatikan kesehatan Song Shin. Hal itu membuat Song Shin sadar bahwa NJ justru menjadi orang yang paling memahami dirinya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Di sisi lain, NJ juga mengalami perubahan. Sejak tinggal bersama Song Shin, ia mulai kehilangan batas antara kebohongan dan kenyataan. Baginya, kekayaan bukan lagi sekadar kondisi, melainkan sebuah perasaan. Tak lama kemudian, Ji Hyun sempat muncul dan mencoba menyerang Song Shin. Namun, aksinya terhenti karena dihalangi oleh NJ. Pada momen itulah, NJ sekaligus mengungkapkan keinginannya. Ia ingin tetap hidup sebagai Kim Eun-ge, bukan kembali ke masa lalunya. Di rumah sakit, ketika kondisinya sempat kritis, kalimat pertama yang diucapkan NJ justru menunjukkan bahwa ia ingin mendonorkan ginjalnya. Hal itu membuat Song Shin terharu. Karena ia melihat adanya ketulusan dalam diri NJ. Ia bahkan berjanji, jika suatu saat dirinya meninggal, seluruh hartanya akan diwariskan kepada NJ. Waktu pun berlalu hingga 2 tahun. Saat tiba waktunya transplantasi, Song Shin sudah siap menerima donor ginjal dari NJ. Namun, tepat sebelum prosedur berlangsung, salah satu anak buah Song Shin melaporkan bahwa NJ sebenarnya pernah meminjam uang darinya saat masih bernama Gahui. Ia khawatir Song Shin sedang ditipu. Tanpa berpikir panjang, anak buah tersebut langsung menahan NJ dan berniat memberinya pelajaran. Namun, Song Shin segera menghentikan tindakan itu dan memerintahkan agar Angga dilepaskan. Baginya, sejak awal ia sendiri yang memilih untuk mempercayai NJ. Dan tidak ada harta yang benar-benar hilang. Setelah dibebaskan, NJ membuktikan ucapannya. Ia benar-benar mendonorkan ginjalnya, sehingga Song Shin dapat bertahan hidup hingga sekarang. Namun, setelah itu, NJ menghilang tanpa jejak. Song Shin tidak pernah melihatnya lagi. Bahkan, pohon pinus bernilai ratusan juta won yang ia tanam di halaman rumahnya pun telah ditebang oleh NJ sebagai imbalannya. Setelah menceritakan semua itu, Song Shin menunjukkan dokumen medis yang membuktikan bahwa NJ memang telah mendonorkan ginjalnya. Bukti tersebut membuat Mugyong tersentak. Pasalnya, jasad yang ditemukan di gorong-gorong tidak memiliki bekas operasi transplantasi ginjal. Artinya, jasad tersebut bukan milik Sarah Kim. Dari situ, muncul kemungkinan besar bahwa Sarah Kim masih hidup. Mugyong pun mulai menyusun pola dari semua kesaksian yang ada. Ia menyadari satu hal penting. Sarah Kim memiliki pola kejahatan yang terstruktur. Ia melakukan penipuan dalam skala besar, lalu memalsukan kematiannya. Dan setelah itu muncul kembali dengan identitas baru untuk menjalankan penipuan yang lebih besar lagi. Mugyong berencana mengundang Sarah Kim
tanpa surat perintah resmi. Sementara itu, para petugas kepolisian dibuat kebingungan. Jika Baudoir benar terbukti sebagai penipuan, seharusnya seluruh rekeningnya sudah dibekukan. Namun faktanya, masih terjadi transaksi keluar masuk dana. Bahkan, tercatat transaksi hingga 15 miliar won pada rekening bernama Nox. Artinya, masih ada seseorang yang menjalankan bisnis tersebut di balik layar. Kecurigaan pun sempat mengarah pada Mugyong. Beberapa pihak menduga ia mungkin menerima suap karena menangani kasus ini. Namun Mugyong segera menjelaskan bahwa tersangka sebenarnya masih hidup. Dan kasus Nox serta Baudoir saling berkaitan. Oleh karena itu, ia meminta akses data rekening Nox untuk kepentingan penyelidikan. Waktu semakin mendesak. Masa penahanan Yojin, pemilik Nox, tinggal kurang dari 3 hari lagi. Mugyong harus segera menemukan bukti kuat sebelum terlambat. Ia pun meminta izin kepada atasannya untuk memasukkan Sarah Kim ke dalam daftar buronan publik. Menurutnya, jika tidak dilakukan, sama saja mereka membiarkan tersangka melarikan diri. Setelah mendapat persetujuan, Mugyong menggelar konferensi pers untuk mengumumkan Sarah Kim sebagai buronan. Namun di tengah acara, situasi berubah drastis. Dari luar gedung, terlihat seorang wanita turun dari mobil dengan tato khas di kakinya. Jehan langsung menghentikan konferensi pers. Tersangka datang dengan sendirinya. Para petugas segera bersiap, menyiapkan seluruh berkas dan bukti untuk proses interogasi. Mugyong pun akhirnya berhadapan langsung dengan Sarah Kim. Namun, kedatangan Sarah bukan untuk menyerahkan diri, ia sama sekali tidak mengakui kesalahan. Bahkan ketika Mugyong memaparkan bahwa Baudoir telah menipu banyak orang, Sarah tetap menyangkal. Menurutnya, siapapun bisa membuat tas, tetapi tidak semua orang bisa menciptakan merek mewah. Ia mengklaim bahwa dirinya berhasil membangun citra tersebut, sehingga apa yang ia lakukan tidak bisa disebut penipuan. Mugyong kemudian menyinggung akun Dewi Chongdam yang telah menipu banyak pembeli. Sarah dengan santai menjawab bahwa orang di balik akun itu sudah meninggal karena bunuh diri di waduk. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan orang tersebut. Buktinya, ia masih hidup. Lagi pula, kasus itu sudah ditutup dan tidak ada tuntutan hukum, sehingga menurutnya tidak perlu dibahas lagi. Lebih jauh, Sarah mengungkapkan pandangannya tentang kemewahan. Baginya, suatu barang disebut mewah justru ketika ia berhasil menyingkirkan hal yang paling penting, yaitu pelanggan. Semakin sulit dijangkau, semakin tinggi keinginan orang untuk memilikinya. Itulah sebabnya, ia menyingkirkan dirinya sendiri menghilang dari publik dan membangun identitas baru di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Dari sana, ia memulai segalanya kembali, dengan cara yang lebih besar dan lebih terstruktur. Selama masa pelariannya, Sarah Kim sempat bekerja sebagai wanita penghibur. Di sana ia bertemu dengan Gemma, seorang model yang gaya dan akun media sosialnya sempat ia tiru. Ternyata, tujuan mereka sama, menjadikan profesi tersebut hanya sebagai langkah sementara untuk mengumpulkan modal bisnis. Gemma memberi saran yang cukup tajam. Jika ingin cepat mendapatkan uang, dekati orang-orang kaya. Dengan begitu, Sarah bisa membangun identitas baru sebagai bagian dari kalangan elit. Dari sinilah, langkahnya berlanjut hingga ia bertemu dengan Song Shin dan kemudian menikahinya. Menariknya, meskipun banyak barang yang diberikan Song Shin kepada Sarah, sebenarnya tidak asli. Orang-orang tetap menganggapnya sebagai barang mewah. Status Sarah sebagai istri orang kaya membuat semua yang ia kenakan terlihat asli dan bernilai tinggi. Bahkan ketika Song Shin menyebut Sarah sebagai lulusan Oxford, semua orang langsung mempercayainya tanpa mempertanyakan. Suatu ketika, salah satu istri rekan Song Shin mengajak Sarah ke sebuah tempat eksklusif yang dipenuhi pria-pria muda dan menarik berbeda dengan para suami mereka. Di tempat itulah, Sarah pertama kali bertemu dengan Ji Hyun. Dalam interogasi, Sarah mengakui bahwa dirinya pernah melakukan pelanggaran, seperti memalsukan identitas dan riwayat pendidikan. Namun menurutnya, hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai kejahatan besar. Ia berargumen bahwa tindakan seperti itu seringkali hanya dianggap pelanggaran ringan. Bahkan mungkin hanya dikenai denda kecil dan lebih banyak dipersoalkan secara moral daripada hukum. Ia juga menyatakan bahwa peniruan identitas bisa saja menjadi masalah etika, tetapi baru bisa disebut penipuan jika dilakukan dengan tujuan keuntungan yang jelas dan merugikan pihak lain secara langsung. Di tengah pernyataannya,
Jehan muncul membawa laporan uji produk Boudoir. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tas dengan biaya produksi sangat rendah, dijual dengan harga ratusan juta won. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Sarah telah menipu konsumen. Namun, Sarah tetap pada pendiriannya. Ia menjelaskan bahwa nilai sebuah merek tidak ditentukan oleh biaya produksi, melainkan oleh status sosial dan citra yang melekat padanya. Menurutnya, yang ia jual bukan sekadar tas, tetapi rasa superioritas dan nilai prestise. Sarah juga mengakui bahwa produknya dibuat di dalam negeri, tetapi tahap akhir pengerjaan sengaja dilakukan di luar negeri sebelum diimpor kembali. Dengan cara itu, produknya tetap bisa diklaim sebagai barang impor. Secara hukum, hal ini masih bisa dianggap legal, meskipun secara etika dipertanyakan. Sebagai pertanyaan terakhir, sebelum jeda, Mugyong menyinggung klaim bahwa Boudoir merupakan merek yang telah digunakan oleh kerajaan Eropa selama ratusan tahun. Dengan santai, Sarah menjawab bahwa klaim tersebut bukanlah bagian dari promosi resmi, melainkan hanya cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Sarah sengaja memanfaatkan jaringan orang-orang di sekitar Jihyun. Ia meminta mereka menyebarkan cerita kepada para pelanggan, terutama wanita-wanita kaya, tentang kualitas Boudoir. Dari situlah, citra kemewahan Boudoir terbentuk secara alami. Kepercayaan tumbuh, lalu berubah menjadi keyakinan kolektif. Dalam pembelaannya, Sarah bahkan berargumen bahwa ia tidak sepenuhnya berperan dalam membangun citra tersebut. Menurutnya, jika ia dianggap penipu, maka para pelanggan itu juga bisa disebut sebagai bagian dari komplotan, bukan korban. Karena merekalah yang ikut menyebarkan cerita dan memperkuat reputasi Boudoir. Terlebih lagi, tidak ada satupun pembeli yang secara resmi menuntut atau mengaku dirugikan. Bagi Sarah, itulah alasan mengapa kasus ini sulit disebut sebagai penipuan. Setelah sesi istirahat, Mugyong mencoba langkah lain. Ia mempertemukan Sarah dengan Yojin, yang sebelumnya mengaku sebagai korban. Mugyong berharap pertemuan ini bisa menjadi titik balik untuk menjerat Sarah. Apalagi Yojin diketahui sangat membencinya, bahkan pernah meludahi jasadnya dulu. Namun, hasilnya justru di luar dugaan. Yojin menyangkal semua tuduhan. Ia mengaku tidak pernah berinvestasi pada Sarah, bahkan tidak merasa dirugikan sedikitpun. Situasi ini membuat posisi hukum menjadi rumit. Jika penipuan Sarah tidak terbukti, maka Yojin juga tidak bisa dijerat atas dugaan penggelapan dana. Akhirnya, tidak ada pilihan lain selain membebaskan keduanya. Keputusan ini jelas membuat atasan Mugyong kecewa. Ia merasa seharusnya sejak awal tidak memberikan kesempatan kepada Mugyong untuk menangani kasus tersebut. Di luar ruang interogasi, Sarah terlihat termenung. Ia teringat kembali awal mula kehidupannya yang baru. Setelah menulis catatan bunuh diri, ia mengganti identitasnya menjadi Sarah Kim. Terinspirasi dari sebuah majalah yang pernah dibaca oleh Yojin. Uang hasil penipuannya tidak langsung ia habiskan untuk kesenangan pribadi. Sebagian ia gunakan untuk kegiatan amal, seperti donasi dan kebaktian di gereja. Namun setelah itu, ia mulai menikmati kemewahan, menyewa hiburan mahal, menginap di hotel berbintang, dan merasakan gaya hidup yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Ketika uangnya mulai habis, Sarah kembali berada di titik kebingungan. Ia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak itu lagi. Dalam keputusasaan, ia sempat memutuskan untuk benar-benar mengakhiri hidupnya dengan melompat ke waduk sambil memegang tas kesayangannya. Namun, saat tenggelam pikirannya berubah. Ia teringat perjuangannya untuk mendapatkan tas Dior yang selama ini ia impikan. Di dalam air aksesori bertuliskan Dior yang terbawa arus tampak berhamburan dan secara tidak sengaja membentuk susunan huruf baru Doit. Momen itu seolah menjadi simbol baginya. Sesuatu yang berantakan bisa disusun ulang menjadi makna baru. Dari situlah Sarah berubah pikiran. Ia memilih untuk tetap hidup dan sekali lagi membangun ulang dirinya dengan cara yang berbeda. Setelah berhasil naik ke daratan, Sarah langsung membuat sebuah unggahan di akun Dewi Chongdam. Dalam postingan itu, ia mengklaim telah membeli tas merek Boudoir yang konon disukai oleh keluarga kerajaan Eropa selama ratusan tahun. Dari sinilah awal mula tersebarnya narasi bahwa Boudoir adalah merek eksklusif yang digunakan kalangan bangsawan Eropa. Kembali ke ruang penyelidikan,
Mugyong mulai merasa ada sesuatu yang janggal saat meninjau ulang rekaman interogasi Sarah. Ia tiba-tiba tersadar akan satu detail penting dalam ucapan Sarah. Tanpa menunggu lama, Mugyong langsung keluar untuk menangkap kembali Sarah yang kebetulan belum meninggalkan lokasi. Ia pun langsung memborgol Sarah dengan tuduhan pembunuhan terhadap wanita tanpa identitas yang jasadnya ditemukan di gorong-gorong. Sarah menanggapi dengan sinis, merasa Mugyong seolah sangat ingin melihatnya ditangkap, sampai terus mencari celah untuk menjeratnya. Namun, Mugyong dengan tegas menjelaskan bahwa dalam pernyataan Sarah saat interogasi, terdapat satu kalimat yang menjadi kunci. Ia menyebutkan bahwa hanya pihak kepolisian dan pelaku yang mengetahui bahwa korban meninggal karena kedinginan. Jika Sarah mengetahui detail itu, maka besar kemungkinan ia adalah pelakunya. Meski begitu, Sarah tetap tenang. Ia bahkan menantang Mugyong untuk membuktikannya secara hukum. Ia mengingatkan bahwa polisi hanya memiliki waktu 48 jam untuk mengajukan penahanan resmi. Jika tidak, maka ia harus dibebaskan. Saat itu, waktu yang tersisa sudah mulai berjalan. Mugyong kemudian menunjukkan foto barang bukti dari lokasi kejadian. Ia menyimpulkan bahwa jasad wanita tersebut sengaja dibuat menyerupai Sarah sebelum dibunuh, sebagai bagian dari rencana pengalihan identitas. Namun, Sarah kembali membantah dan menegaskan bahwa tidak ada bukti yang secara langsung menunjukkan dirinya sebagai pelaku. Untuk memperkuat dugaan, Mugyong memutuskan melakukan tes DNA. Jika hasil DNA Sarah cocok dengan jejak yang ditemukan pada tubuh korban, maka kasus ini akan selesai. Namun, hasilnya justru tidak sesuai harapan. Tidak ada kecocokan sama sekali. Sejak awal, Mugyong sebenarnya sudah mencurigai hal ini. Ia melihat ekspresi tenang Sarah, bahkan sempat tersenyum, seolah sudah mengetahui hasilnya. Ia menyadari bahwa tes tersebut kemungkinan hanya dimanfaatkan Sarah untuk mengulur waktu. Kini, waktu tersisa sekitar 43 jam. Meski bukti langsung tampak hilang, Mugyong yakin bahwa jejak penghilangan bukti pasti masih ada. Ia pun memutuskan untuk kembali menekan Sarah melalui interogasi lanjutan. Dengan nada tegas, Mugyong menanyakan satu hal penting. Di mana sebenarnya Sarah berada setelah acara perilisan boudoir selesai? Pasalnya, saat itu Sarah tiba-tiba menghilang. Bahkan, seluruh kontaknya pun tidak dapat dihubungi. Sebuah celah waktu yang sangat mencurigakan dan berpotensi menjadi kunci utama dalam mengungkap kebenaran. Sarah menjawab bahwa dirinya pergi ke Mall Samuel karena butik miliknya akan dibuka pada bulan Februari, sehingga ia harus melakukan berbagai persiapan. Jika tidak percaya, Mugyong dipersilakan untuk mengecek kamera dashboard mobilnya. Setelah dari sana, Sarah pergi ke hotel untuk beristirahat. Dan tentu saja, ada catatan layanan hotel yang bisa diperiksa jika diperlukan. Namun, Mugyong menyadari bahwa pernyataan Sarah barusan berbeda dengan keterangan Choi Chayu. Sarah mengatakan bahwa boudoir akan dibuka di butik Mall Samuel. Sementara menurut Chayu, boudoir belum lolos untuk masuk ke mall tersebut. Mugyong pun yakin bahwa salah satu dari mereka pasti berbohong. Karena itu, ia berniat menemui Chayu. Sementara Sarah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tahanan sementara. Singkatnya, Mugyong menemui Chayu untuk berbicara empat mata di tempat yang aman. Dari percakapan mereka, terungkap sebuah kebenaran yang sebelumnya tidak diketahui Mugyong. Chayu mengaku bahwa ia melihat sendiri melalui CCTV bahwa Sarah membawa koper besar yang diduga berisi mayat. Oleh karena itu, Chayu menghapus rekaman tersebut demi menjaga kenyamanan suasana mall. Padahal rekaman itu merupakan bukti penting yang dibutuhkan Mugyong. Mugyong kemudian meminta Chayu untuk menceritakan kejadian tersebut secara detail, sambil memperlihatkan ponselnya yang sejak tadi merekam percakapan mereka. Namun ternyata, Chayu juga telah merekam pembicaraan mereka sejak awal, sehingga ancaman Mugyong sebelumnya ikut terekam. Akhirnya, demi menghindari saling ancam, mereka sepakat untuk menenggelamkan ponsel masing-masing ke dalam air. Selanjutnya, Chayu mengungkapkan bahwa sejak awal, Sarah Kim memang mengincarnya. Sarah telah mengorbankan banyak hal demi mendekati Chayu, termasuk mengajukan proposal pembukaan butik mewah di mall miliknya. Kim Hongmi, sebagai kepala divisi produk Moasa Mall, mengambil proposal tersebut dan mengatakan bahwa ia akan menyerahkannya kepada direktur bernama Sunbok, sambil meminta Sarah untuk menunggu. Namun, hingga malam hari, Direktur SDM Bok
tidak kunjung datang. Belakangan diketahui bahwa di mall tersebut tidak ada direktur atau karyawan bernama Esnibok. Ternyata Hongmi sejak awal memang tidak tertarik pada produk Sarah dan sengaja membiarkannya menunggu lama tanpa hasil. Karena itu, Sarah meminta bantuan Ji-hyun untuk menggali informasi tentang Choi Chayu. Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa Chayu adalah orang yang tidak mudah percaya kepada siapapun dan memiliki kebiasaan meletakkan ponselnya dalam keadaan merekam di dekat orang-orang di sekitarnya. Kemudian, Chayu berpura-pura pergi ke toilet agar bisa diam-diam mendengarkan percakapan teman-temannya, termasuk saat mereka membicarakan tas boudoir yang sedang viral. Setelah mendengar rekaman tersebut, Chayu pun mendatangi butik boudoir untuk menemui Sarah. Seperti kebiasaannya, ia menaruh ponselnya dalam keadaan merekam, lalu berpura-pura pergi ke toilet. Namun, karena Sarah sudah mengetahui kebiasaan Chayu, ia sengaja menjaga ucapannya agar tidak mengandung hal yang bisa menyinggung atau menghina. Sebaliknya, Sarah justru memuji-muji Chayu. Dengan begitu, saat rekaman tersebut didengar, Chayu mulai tertarik pada Sarah. Ia pun mengutus Hongmi, yang saat itu telah naik jabatan menjadi direktur eksekutif, untuk mendatangi butik boudoir dan menawarkan kerjasama pembukaan cabang di Semol. Sayangnya, Sarah masih menyimpan sakit hati atas perlakuan Hongmi sebelumnya. Ia pun membalas dengan cara yang sama, yaitu meminta Hongmi menunggu dengan alasan sedang rapat. Hongmi harus menunggu hingga larut malam. Dan baru setelah itu, Sarah muncul untuk menyampaikan bahwa ia kurang tertarik karena persyaratannya terlalu banyak, termasuk hak pengelola eksklusif sebesar 15% yang dianggap terlalu mahal. Hongmi dengan sikap acuh mengatakan bahwa pihaknya akan mencoba menegosiasikan ulang melalui Samol. Namun Sarah menegaskan bahwa boudoirlah yang memiliki posisi tawar lebih tinggi, bukan sebaliknya. Ia pun meminta Hongmi untuk pergi. Setelah itu, Hongmi melaporkan penolakan tersebut kepada Chayu, termasuk sikap Sarah yang dianggap angkuh. Akan tetapi, Chayu justru meminta Hongmi untuk menyampaikan kepada Sarah bahwa komisi khusus untuk boudoir bisa diturunkan menjadi 10%. Sebelum pesan itu tersampaikan, Chayu secara tidak sengaja bertemu dengan Sarah di sebuah bar. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk langsung membahas rencana pembukaan cabang boudoir di Semol. Namun, Sarah tetap menolak, meskipun komisi telah diturunkan menjadi 10%. Ia beralasan bahwa dirinya sudah mendapatkan tawaran dari Mall Demirai dengan komisi yang lebih rendah, yaitu 9%. Dengan memanfaatkan sifat Chayu yang tidak mudah percaya pada orang lain, Sarah mulai menghasutnya dengan mengatakan bahwa kemungkinan ada seseorang yang membocorkan informasi mengenai penawaran komisi 10% dari Samol, sehingga Demirai bisa memberikan tawaran yang lebih rendah untuk menarik lebih banyak brand. Sarah bahkan menyiratkan kecurigaannya kepada Hongmi sebagai pihak yang mungkin membocorkan informasi tersebut. Ucapan itu pun berhasil mempengaruhi Chayu. Memang sejak awal, Sarah berniat menyingkirkan orang-orang yang tidak ia sukai. Akibatnya, keesokan harinya Hongmi dipecat oleh Chayu tanpa mendapatkan tunjangan. Ji-hyun kemudian memberitahukan kabar pemecatan Hongmi kepada Sarah, yang membuatnya merasa sangat puas. Kini, ia tinggal menjalankan rencananya untuk memasukkan brand boudoir ke Semol. Singkatnya, Sarah dan Chayu akhirnya mencapai kesepakatan agar boudoir membuka cabang di mall tersebut. Hal itu sempat mengingatkan Sarah pada masa lalu, ketika ia pernah dipecat saat masih menjadi karyawan di mall tersebut. Tak lama kemudian, seorang pelayan mall datang dan memberitahu Chayu bahwa ada seorang wanita yang mengamuk di depan mall sambil mengaku sebagai Sarah Kim. Hal ini membuat Chayu bingung. Bagaimana mungkin ada dua Sarah Kim? Ia pun menyimpulkan bahwa wanita itu mungkin hanya seorang penipu yang mengaku-ngaku. Sementara itu, Sarah yang asli dengan wajah panik meminta Chayu untuk tidak membesar-besarkan masalah tersebut dan membiarkannya menangani sendiri. Sebenarnya, bukan karena Chayu tidak mau melaporkannya, tetapi jika sampai melibatkan pihak berwajib, identitas asli Sarah bisa saja terbongkar. Saat itu, Chayu sama sekali tidak mencurigainya dan bahkan mengakui bahwa Sarah adalah penipu ulung. Pada malam harinya, dalam sebuah pesta,
Chayu melihat dari kejauhan wanita yang mengaku sebagai Sarah Kim ikut hadir. Penampilannya sangat mirip dengan Sarah, sehingga Chayu yakin bahwa wanita itulah yang telah membunuh Sarah Kim. Namun kemudian, Mugyong memberitahunya bahwa Sarah Kim sebenarnya masih hidup, membuat Chayu sangat terkejut. Mugyong pun menyimpulkan bahwa mayat wanita tersebut telah disamarkan sebagai Sarah Kim, sehingga seolah-olah ada dua sosok Sarah Kim. Bahkan, Chayu sendiri yang pernah melihat keduanya mengaku kesulitan membedakan mereka. Selanjutnya, petugas dan tim forensik meninjau lokasi pesta. Mereka menemukan kabel CCTV yang telah dipotong, serta bercak darah dan sebuah gaun yang sama dengan yang dikenakan korban. Jika terbukti bahwa pembeli gaun tersebut adalah Sarah Kim, maka besar kemungkinan pelakunya adalah dia. Jehan kemudian mengonfirmasi gaun tersebut ke sebuah butik yang diduga sebagai pembuatnya. Ternyata benar, gaun itu dibuat atas pesanan Sarah Kim. Bahkan ia memesan dua gaun yang sama persis. Meski tidak ada rekaman CCTV di butik tersebut, sang desainer masih menyimpan jarum yang digunakan untuk mengukur tubuh Sarah saat pembuatan gaun. Jarum itu kemudian diuji oleh tim forensik untuk mencocokkan DNA. Hasilnya mengejutkan. DNA tersebut memang cocok, tetapi bukan dengan Sarah Kim, melainkan dengan DNA mayat wanita yang ditemukan. Keesokan harinya, Mugyong kembali menginterogasi Sarah Kim. Ia menanyakan hubungan antara Sarah dengan korban, karena sebelumnya polisi telah menelusuri informasi dari sopir taksi yang mengantar Sarah setelah dari butik. Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa Sarah sempat pergi ke sebuah tempat tertentu setelah meninggalkan butik, yang kini menjadi kunci penting dalam penyelidikan. Ternyata, tempat yang dimaksud adalah pabrik pembuatan tas boudoir, yang sebelumnya sempat dilihat oleh Ji-hyun. Namun, saat didatangi, pabrik tersebut sudah kosong, dan semua sidik jari di lokasi telah dihapus. Hal ini membuat polisi kesulitan menemukan petunjuk yang bisa digunakan dalam penyelidikan. Saat Mugyong mengamati area parkiran, ia bertemu dengan seorang pria paruh baya. Ia pun menanyakan tentang orang-orang yang sebelumnya bekerja di pabrik tersebut. Pria itu menjelaskan bahwa sekitar 10 hari sebelumnya telah terjadi razia imigran ilegal, sehingga semua pekerja di sana diamankan dan dipulangkan ke negara asal mereka. Di saat yang sama, Mugyong memperhatikan bahwa tangan pria tersebut tampak kapalan. Ketika ditanya, pria itu menjawab bahwa hal itu disebabkan karena ia sering memegang pisau sol. Mendengar itu, Mugyong langsung teringat pada kondisi mayat wanita yang juga memiliki tangan kapalan. Ia pun menyimpulkan bahwa korban kemungkinan besar adalah seorang buruh pabrik tas boudoir. Berdasarkan temuan ini, Mugyong kembali mengonfirmasi kepada Sarah, mempertanyakan identitas sebenarnya dari korban. Selama ini semua orang mengira mayat itu adalah Sarah Kim. Namun, muncul dugaan bahwa bisa jadi wanita tersebut menyamar sebagai Sarah. Atau justru sebaliknya, wanita itu adalah Sarah Kim yang asli, sementara orang yang ada di hadapannya adalah penyamar. Kesaksian Chayu pun semakin memperkuat kecurigaan tersebut, karena ia pernah melihat dua sosok Sarah Kim pada saat kejadian pemecatan. Mugyong pun mendesak, menanyakan siapa sebenarnya Sarah yang ia hadapi. Kemudian, Mugyong mengungkit tentang boudoir yang menjadi titik lemah Sarah. Ia mengancam akan membongkar penipuan di balik brand tersebut dengan memperlihatkan catatan milik Hyun, mantan staf toko boudoir yang telah dipecat Sarah. Buku itu berisi berbagai informasi penting tentang perusahaan, mulai dari data pelanggan hingga rahasia internal yang selama ini disembunyikan. Mugyong mengatakan bahwa jika catatan itu dipublikasikan, maka seluruh penipuan boudoir akan terbongkar dan kepercayaan publik akan hancur. Mendengar ancaman itu, emosi Sarah mulai terpancing. Ia tidak habis pikir bagaimana seorang detektif bisa dengan mudah mengancam untuk membocorkan data seperti itu. Sarah bahkan mengancam balik bahwa ia akan membuat Mugyong dipecat, bukan hanya diturunkan jabatannya. Namun, Mugyong tidak gentar. Ia justru mengatakan bahwa boudoir bisa menjadi sesuatu yang asli jika penciptanya juga asli. Sebaliknya, jika penciptanya palsu, maka brand tersebut pun akan ikut menjadi palsu. Ucapan itu membuat posisi Sarah semakin terdesak, seolah berada di ujung tanduk. Ia mulai membayangkan kehancuran boudoir
jika publik mengetahui semua kebenaran yang akan membuatnya tenggelam bersama brand yang ia bangun. Namun, di tengah tekanan itu, Sarah teringat kembali pada perkataan Mugyong bahwa keaslian boudoir bergantung pada keaslian dirinya sendiri. Setelah menimbang perkataan Mugyong, akhirnya Sarah bersedia kembali bersaksi, khususnya mengenai produk boudoir. Ia menceritakan bahwa semua berawal saat dirinya sedang mencari pekerja untuk memproduksi tas. Dalam pencariannya, Sarah menemukan sebuah pabrik kecil yang dihuni beberapa pekerja yang ternyata memproduksi tas-tas KW. Sekilas, Sarah langsung bisa menilai bahwa kualitas tas-tas tersebut tergolong buruk. Namun, perhatiannya tiba-tiba tertuju pada sebuah tas merah yang terlihat begitu indah. Ia kesulitan menemukan kekurangan pada tas itu, meskipun tahu bahwa tas tersebut bukan barang asli. Tas itu ternyata dibuat oleh seorang wanita muda bernama Kim Mi-jong. Tertarik dengan bakat Mi-jong, Sarah mengajaknya pergi ke pasar tradisional untuk membeli bahan, sekaligus belajar bagaimana cara membedakan bahan asli dan palsu. Setelah itu, Mi-jong mencoba membuat tas berdasarkan desain dari Sarah dengan tambahan sentuhan kreativitasnya sendiri. Hasilnya benar-benar luar biasa. Tas tersebut tampak elegan dan sangat mirip dengan produk branded asli, meskipun bahan-bahannya hanya dibeli dari pasar. Seiring berjalannya waktu, Sarah mempekerjakan mereka selama beberapa hari, dan hubungan mereka pun semakin akrab. Sarah mulai sangat mempercayai Mi-jong, bahkan merasa sangat terkesan dengan hasil karya-karyanya. Karena itu, Sarah ingin menjalin kerjasama jangka panjang dengannya. Namun, Mi-jong merasa ragu karena dirinya dan teman-temannya adalah imigran ilegal. Ia bahkan tidak memiliki identitas resmi seperti KTP, sehingga tidak bisa membuka rekening bank. Mendengar itu, Sarah mengatakan bahwa hal tersebut bukan masalah, karena ia mengaku pernah berada di posisi yang sama, hidup tanpa identitas. Suatu hari, Sarah bahkan meminta Mi-jong untuk mewakilinya pergi ke butik untuk fitting pakaian, karena ukuran tubuh mereka yang hampir sama. Karena Sarah sedang memiliki jadwal lain, ia meminta Mi-jong untuk mengaku sebagai dirinya. Lagi pula, wajah mereka juga cukup mirip. Saat berada di butik, Mi-jong merasa sangat nyaman mengenakan gaun milik Sarah, lengkap dengan perhiasan yang membuatnya tampak seperti orang kaya. Karena kepercayaannya yang begitu besar, Sarah bahkan memberikan Mi-jong sebuah ponsel agar mereka bisa berkomunikasi dengan mudah dari jarak jauh. Tidak hanya itu, Sarah juga mengajak Mi-jong ke perpustakaan untuk memperkenalkan berbagai hal tentang dunia luar. Bahkan, sampai meminjamkan identitasnya agar Mi-jong bisa membuka rekening dan mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Semua kebaikan itu justru membuat Mi-jong bingung. Ia tidak mengerti mengapa Sarah bisa begitu baik dan mempercayainya sedemikian dalam. Sarah menjawab bahwa Mi-jong mengingatkannya pada seseorang di masa lalu. Namun, suatu hari Mi-jong tak sengaja menemukan dompet milik Sarah yang tertinggal di pabrik. Alih-alih mengembalikannya, Mi-jong justru menyimpannya dan mulai menggunakan kartu ATM milik Sarah untuk berfoya-foya. Hal itu membuat Sarah bingung, karena muncul banyak jejak transaksi atas namanya. Padahal, ia tidak pernah melakukan pembelian tersebut. Singkatnya, selama lebih dari 6 bulan, Mi-jong telah menggunakan identitas Sarah tanpa diketahui siapapun. Selain karena wajah mereka cukup mirip, identitas Sarah juga jarang dipublikasikan di media, sehingga penyamaran itu berjalan mulus. Hingga suatu malam, Sarah didatangi oleh Bayong-wan yang kembali menagih utang sebesar 15 miliar won milik Yojin. Setelah berhasil kabur dari Byong-wan, Sarah langsung menemui Mi-jong. Tanpa sengaja, ia melihat anting yang dikenakan Mi-jong sangat mirip dengan miliknya. Dari situ, Sarah mulai menyadari bahwa Mi-jong perlahan meniru dirinya, mulai dari penampilan hingga gaya bicara. Bahkan Sarah sempat memberikan tas ungu pemberian Yojin kepada Mi-jong. Ketika Mi-jong membuat keributan di Semol, petugas hampir saja terkecoh dan mengira wanita itu adalah Sarah Kim. Padahal, Sarah yang asli sedang berada di lantai atas bersama Presiden Direktur Choi Cha-yu. Di luar mall, Mi-jong melihat sebuah bus dengan iklan model yang membawa tas buatannya berlabel boudoir. Penasaran, ia mendatangi butik tersebut dan terkejut melihat tas buatannya dijual seharga 50 juta won. Padahal, biaya produksinya sangat rendah. Ia pun pulang dengan perasaan kecewa
tanpa menyadari bahwa Sarah sudah menunggunya di kamar. Di sana, Sarah akhirnya menyadari bahwa Mi Jong selama ini telah meniru dan membuat masalah atas namanya. Dengan perasaan kecewa, Sarah memecat Mi Jong dan memutus kerja sama mereka. Mi Jong sempat menolak, tetapi Sarah tidak peduli dan bahkan menantangnya jika ingin melawan. Merasa identitasnya telah dicuri sekaligus dikhianati, Mi Jong akhirnya berani melawan. Ia menghubungi polisi dan melaporkan keberadaan imigran ilegal yang disembunyikan Sarah di pabrik tasnya. Selain itu, Mi Jong juga menghapus semua sidik jari di pabrik agar dirinya tidak ikut terseret dalam razia. Tidak berhenti di situ, ia bahkan muncul di acara perilisan boudoir dengan penampilan yang sama persis seperti Sarah Kim, membuat Sarah semakin panik. Kembali ke ruang interogasi, pada akhirnya Sarah mengakui bahwa dialah yang membunuh wanita tersebut. Namun, pengakuan itu justru membuat para petugas bingung. Mu-gyong menyadari bahwa Sarah sebenarnya sedang mengaku sebagai Mi Jong demi melindungi boudoir. Ia yakin bahwa Sarah menyembunyikan sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dan memang benar. Sebelumnya Sarah telah menghubungi Yojin dan memberitahukan bahwa jika Sarah Kim meninggal, maka seluruh kendali boudoir akan dialihkan ke Nox milik Yojin sebagai pemegang saham terbesar. Itulah sebabnya Sarah rela mengaku sebagai Mi Jong agar identitas Sarah Kim dianggap telah mati dan brand boudoir tetap selamat di tangan Yojin. Meski begitu, Mu-gyong tidak tinggal diam. Ia tetap berusaha membuktikan bahwa wanita di hadapannya adalah Sarah Kim yang asli. Untuk itu, Mu-gyong menyuruh Jae-han mendatangi rumah sakit yang pernah melakukan transplantasi ginjal Sarah kepada suaminya, Song-sin. Jika sampel jaringan cocok, maka akan terbukti bahwa dia benar-benar Sarah Kim, bukan Mi Jong. Namun, hasil tes tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Di sela-sela menunggu, Sarah yang mengaku sebagai Mi Jong berniat menceritakan bagaimana ia membunuh wanita tersebut. Namun, Mu-gyong menghentikannya karena ia merasa sudah mampu menyusun kronologi kejadian pembunuhan itu. Menurut Mu-gyong, pesta perayaan perilisan boudoir justru menjadi malam kehancuran brand tersebut. Pada malam itu, berkumpul banyak orang yang memiliki dendam terhadap Sarah. Salah satunya adalah Yojin, yang datang untuk membahas uang investasi yang telah ia tanamkan. Selain itu, Yun dan Dahi, yang juga pernah disakiti oleh Sarah, datang dengan niat mengacaukan acara. Choi Chayu pun hadir, meskipun mengaku datang sendirian, padahal diam-diam ia membawa anak buahnya. Setelah mengetahui hubungan Sarah dengan Ji-hyun, situasi semakin memanas. Sarah sempat menemui Yojin dan mengatakan bahwa ia akan mengembalikan uang investasi keesokan harinya, serta menyarankan Yojin untuk pulang. Bahkan, Sarah sampai menyewa pengawal untuk mengusirnya. Di tengah kekacauan itu, Ji-hyun muncul dan menyapa Sarah. Ia telah menyadari bahwa selama ini dirinya hanya dimanfaatkan oleh Sarah, termasuk diminta mendekati Chayu demi kepentingan bisnis. Bahkan, karena pengaruh Sarah, Ji-hyun hampir saja mencelakai Song-sin. Kini Ji-hyun datang dengan niat memberi pelajaran. Namun Sarah tetap tidak peduli dan justru menegaskan bahwa semua yang dialami Ji-hyun adalah akibat perbuatannya sendiri. Ternyata, Ji-hyun juga telah memberitahu Chayo tentang rencana mereka sebelumnya untuk menjatuhkannya. Akibatnya, Chayo dan Ji-hyun kini justru bekerja sama untuk menjatuhkan Sarah. Mereka menaikkan komisi hingga 30% jika boudoir ingin membuka cabang di Mall Samwol. Chayo pun memberikan waktu kepada Sarah hingga pesta perilisan selesai untuk memutuskan apakah ia menerima syarat tersebut atau tidak. Menurut Mu-gyong, Chayo lebih rela merugi daripada kalah dari Sarah. Setelah itu, Mu-gyong memperlihatkan rekaman video kekacauan pesta yang disebabkan oleh Hyun dan Dahi. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa Sarah kemungkinan besar tidak akan pernah tahu siapa dalang di balik semua kekacauan tersebut, karena terlalu banyak orang yang memiliki dendam dan merasa disakiti olehnya. Namun tiba-tiba, di tengah pesta, Sarah melihat satu sosok yang sama sekali tidak ingin ia lihat, yaitu Mi Jong. Wanita itu muncul dengan pakaian dan gaya rambut yang sama persis dengannya. Tanpa membuang waktu, Sarah segera membawa Mi Jong ke tempat yang sepi. Tanpa disadari Sarah, Mi Jong ternyata membawa pisau yang biasa ia gunakan untuk memotong bahan kulit. Ia mencoba menyerang Sarah, tetapi Sarah mampu melawan. Dalam perkelahian itu, Sarah membenturkan kepala Mi Jong ke meja hingga ia tersungkur. Tidak berhenti di situ, Sarah kemudian menghancurkan wajah Mi Jong
dengan memukulkan benda keras yang ada di sekitarnya. Setelah memastikan Mi Jong tak berdaya, Sarah memasukkan tubuhnya ke dalam koper. Namun ia sadar tidak mungkin menghilangkan jasad itu sendirian. Karena itu, ia memanfaatkan Chayu, seseorang yang memiliki kekuasaan, untuk menghilangkan sesuatu tanpa jejak. Sarah pun menemui Chayu dan menyatakan kesediaannya membuka cabang boudoir di Samuel Mall dengan kompensasi yang sebelumnya diajukan. Tanpa banyak berpikir, malam itu juga barang-barang boudoir segera dipindahkan menggunakan mobil box, termasuk koper berisi tubuh Mi Jong. Sesampainya di lokasi, Sarah menyeret koper tersebut ke tempat pembuangan sampah dan membuangnya bersama tas ungu miliknya. Ia mengira semua akan berakhir di sana dan tak akan ada yang mengetahui perbuatannya. Namun di luar dugaan, Mi Jong ternyata masih hidup. Dalam kondisi terluka parah, ia berusaha keluar dari gorong-gorong dengan mengikuti arah cahaya. Hal itu terbukti dari banyaknya sidik jari yang ditemukan di sepanjang jalur tersebut. Sayangnya, Mi Jong tidak mampu bertahan lebih lama dan akhirnya meninggal tepat di bawah lubang gorong-gorong. Saat Mu Gyong menyampaikan kesimpulannya, tiba-tiba Jae-hun yang sedang berada di rumah sakit mengabarkan bahwa sampel jaringan yang seharusnya menjadi bukti justru hilang. Kabar itu memberi sedikit celah bagi Sarah untuk membela diri. Ia pun mulai menceritakan versinya sendiri. Menurut Sarah, saat ia membawa Mi Jong ke tempat sepi, Mi Jong dalam keadaan sangat kecewa karena merasa hasil karyanya telah diklaim oleh Sarah dan dijual dengan harga tinggi. Sarah membalas bahwa Mi Jong tidak tahu betapa sulit perjuangannya hingga bisa mencapai titik tersebut. Sarah bersikeras bahwa ia tidak berniat membunuh Mi Jong. Ia bahkan menyiratkan bahwa jika saat itu Mi Jong meminta maaf, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti itu. Namun kenyataannya, darah terus mengalir dari kepala Mi Jong membuat Sarah panik. Dalam kepanikan itu, Sarah berusaha mencari pertolongan keluar ruangan. Tanpa sengaja, ia justru bertemu dengan suaminya Song Sin. Song Sin tampak kebingungan saat melihat tangan Sarah berlumuran darah. Namun entah apa yang terlintas di pikiran Sarah saat itu. Ia justru kembali ke lokasi kejadian sambil berpura-pura tidak mengenali Song Sin. Di sana ia kembali memukul wajah Mi Jong dengan benda keras secara membabi buta. Mungkin pada saat itulah Sarah mendapatkan ide untuk menukar identitas mereka berdua. Itulah sebabnya dalam interogasi, ia terus bersikeras kepada Mu Gyong bahwa dirinya adalah Mi Jong dan wanita yang ia bunuh adalah Sarah Kim. Kini keputusan sepenuhnya berada di tangan Mu Gyong. Apakah ia akan mengusut kasus Sarah Kim terkait pembunuhan dan penipuan brand boudoir yang berisiko, buntu karena minim bukti, atau fokus pada kasus pembunuhan oleh Mi Jong yang lebih jelas secara hukum? Situasi ini membuat Mu Gyong berada dalam dilema. Apalagi atasannya terus menekan agar kasus segera diselesaikan karena nasib timnya dipertaruhkan. Setelah mempertimbangkan, Mu Gyong akhirnya memutuskan untuk menangkap Sarah Kim sebagai Mi Jong dengan tuduhan pembunuhan. Singkatnya, Mi Jong dijatuhi hukuman 10 tahun penjara saat Sarah mengenakan pakaian tahanan. Terlihat bekas luka di tubuhnya, bekas operasi transplantasi ginjal yang pernah ia lakukan. Luka itu sebenarnya menjadi bukti kuat bahwa ia adalah Sarah Kim yang asli. Seandainya Mu Gyong lebih jeli menyelidiki bekas luka tersebut, mungkin identitas Sarah tidak akan bisa ia sembunyikan karena dianggap berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan di gorong-gorong. Mu Gyong pun mendapatkan kenaikan pangkat dari posisi sebelumnya menjadi kepala kepolisian Metro Seoul. Beberapa hari kemudian, ia mengunjungi Sarah di penjara. Mu Gyong memberitahukan bahwa jasad Mi Jong yang selama ini dikira sebagai Sarah Kim telah dikremasi sebagai jenazah tanpa identitas. Ia juga menyampaikan bahwa brand boudoir masih memiliki banyak peminat meskipun tanpa kehadiran Sarah. Lalu Mu Gyong bertanya, bagaimana perasaan Sarah setelah menipu dunia? Dengan tenang, Sarah menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang merasa tertipu karena semuanya berjalan sesuai keinginan masing-masing. Ia berhasil menyelamatkan boudoir, Mu Gyong naik pangkat, dan Mi Jong meninggal dengan identitas Sarah Kim. Sesuatu yang mungkin diinginkannya saat masih hidup. Sebelum pergi, Mu Gyong meminta Sarah menjawab satu pertanyaan terakhir dengan singkat dan jujur, sebuah penutup dari kisah yang penuh manipulasi identitas ini. Pada akhirnya, cerita ini menegaskan bahwa identitas bukan sekadar nama. Dari awal,
hingga akhir. Sarah terus berganti nama dan peran, meskipun ada yang mengatakan bahwa nama tidaklah penting. Kenyataannya, identitas adalah hal mendasar untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah ini juga menunjukkan bahwa kebohongan yang awalnya digunakan untuk menutupi rasa tidak aman bisa berubah menjadi kecanduan yang menghancurkan diri sendiri. Apa yang dibangun di atas kepalsuan, pada akhirnya akan menuntut harga yang harus dibayar cepat atau lambat.